Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, maupun selamat malam bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Michael Gunawan dengan NIM 220512041116. Pada saat ini saya akan mempresentasikan maupun memaparkan materi mengenai standarisasi jaringan komputer. Pada materi ini saya membagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu OSI model, selanjutnya TCP/IP model, network protocol, TCP versus UDP, dan yang terakhir reserved dan registered port. Oke, kita masuk kepada bagian yang pertama yaitu Open System Interconnection atau OSI model. Apa sih OSI model itu? OSI model merupakan sebuah layer referensi yang dikembangkan oleh International Organization for Standardization yang digunakan untuk menjelaskan dan menggambarkan bagaimana komunikasi jaringan komputer bekerja. Nah, OSI model sudah tidak digunakan lagi dan digantikan oleh TCP/IP model. Namun, mengapa kita masih mempelajari OSI model? Karena OSI model ini masih tetap menjadi referensi bagi kita untuk keperluan troubleshooting maupun mendeskripsikan jaringan. Oke, kita masuk kepada layer-layer dari OSI model. Nah, OSI model ini memiliki 7 layer, di mana di layer pertama sampai ke layer ketiga itu juga disebut sebagai media layer, dan di layer keempat sampai yang ketujuh disebut juga sebagai host layer. Oke, kita masuk pada layer yang pertama. Kita harus melihat dari yang paling bawah untuk mengetahui itu adalah layer pertama. Physical layer merupakan layer paling bawah di mana melibatkan semua perangkat keras seperti kabel, router, switch, dan lain sebagainya. Nah, data di physical layer ini berupa aliran bit 1 dan 0. Lanjut ke layer yang selanjutnya, layer yang kedua yaitu data link layer. Bertanggung jawab untuk menghasilkan frame. Jadi kalau tadi di physical layer berupa bit, bit tersebut dikelompokkan, digabungkan menjadi sebuah frame. Selain itu, frame-frame ini ditetapkan source dan destination MAC address-nya. Lanjut ke layer yang ketiga yaitu network layer. Bertugas untuk menghasilkan packet. Nah, kalau tadi di data link itu berupa frame, maka frame-frame tersebut menjadi sebuah packet di network layer, di mana packet ini berisi header dan body. Header berisi sumber dan tujuan dari setiap packet, salah satunya yaitu ada IP di sana. Nah, kalau di body adalah isi konten dari trafficnya, seperti itu. Lanjut ke layer yang keempat yaitu transport layer. Bertanggung jawab untuk memastikan dan menambahkan transport protokol seperti TCP atau UDP untuk pengiriman segmen data di jaringan. Nah, tadi kan berupa packet itu di network layer, berubah menjadi segmen di transport layer. Selanjutnya, di layer yang kelima yaitu session, sesuai dengan namanya, bertanggung jawab untuk membuka, menjaga, dan menutup sesi komunikasi ketika seluruh data sudah terkirim. Lanjut ke layer yang keenam, presentation layer, bertanggung jawab untuk memformat data agar dapat dimengerti oleh sang penerima. Selain itu, di layer ini juga bisa bertugas juga untuk mengenkripsi, mengkompresi, maupun mengencoding data. Dan selanjutnya, layer yang terakhir, layer yang ketujuh, yaitu satu-satunya layer yang berinteraksi langsung dengan data dari pengguna. Contoh protokolnya di sini seperti SMTP, FTP, HTTP, dan lain-lain sebagainya. Oke, kita masuk kepada cara kerja dari OSI model. Nah, di kiri adalah komputer A dan di kanan adalah komputer B. Di komputer A, misal ini kita ingin mengirimkan sebuah email contoh. Nah, di komputer A, pertama kali yang bersentuhan dengan pengguna adalah application layer, bukan physical. Ingat bahwa application adalah satu-satunya layer yang berinteraksi langsung dengan penggunanya. Maka ketika kita mengirimkan email, application layer terlebih dahulu yang ada di depan pengguna. Selanjutnya email itu akan masuk ke presentation layer, di mana email itu akan diformat datanya. Lalu masuk ke session layer untuk membuka maupun menutup sesi server trafficnya, kalau dalam konteks ini yaitu email. Lalu masuk ke transport layer, di mana kita memilih TCP atau UDP. Namun biasanya kalau email akan memilih TCP. Lanjut ke network layer, email tersebut akan ditambahkan IP. Lalu ke data link ditambahkan MAC addresses. Lalu masuk ke physical layer,
di physical layer, email akan dikirimkan melalui kabel ataupun sejenisnya hingga masuk ke komputer B. Setelah masuk ke komputer B, dia akan dari bawah physical layer naik lalu sampai ke application layer atau layer yang ke-7. Oke, kita masuk kepada bagian yang kedua, yaitu TCP/IP model atau Transmission Control Protocol Internet Protocol Model. Apa sih TCP/IP model ini? Nah, mereka merupakan rangkaian yang mereferensikan ke sebuah grup protokol yang digunakan dalam jaringan modern. Kedua protokol ini harus bekerja sama untuk menyediakan koneksi end-to-end dengan cara menspesifikasikan bagaimana data ini disegmentasi, dialamatkan, dan dialihkan melintasi jaringan. Nah, berikut ini merupakan perbedaan dari OSI model maupun TCP/IP model. Yang di kiri OSI, yang di kanan TCP/IP. Nah, ingat ya, yang di kanan itu saya tulis perdana, artinya memang ini adalah model TCP/IP yang pertama kali dibuat seperti ini, gitu. Nah, kalau kita lihat di OSI model, di layer yang kelima, 6, dan yang ketujuh di OSI model, itu digabungkan menjadi satu, yang bernama application layer di TCP/IP model. Sedangkan di layer pertama dan kedua di OSI model, yaitu physical dan data link, menjadi link layer saja, satu layer di TCP/IP. Nah, TCP/IP model yang perdana ini pertama kali dibuat itu hanya ada 4 layer. Namun, TCP/IP model sudah berkembang, berubah sekarang. Di mana yang tadinya 4 layer menjadi 5 layer. Di mana link layer yang ada di layer pertama dipecah lagi menjadi 2, yaitu physical layer dan data link layer. Jadi TCP/IP model sekarang memiliki 5 layer. Nah, sekarang kita masuk kepada protokol TCP/IP model. Sekedar mengingatkan ya, TCP/IP model dan OSI model ini fungsinya sama. Nah, itulah mengapa OSI model tidak ditinggalkan, namun tetap menjadi referensi bagi TCP/IP model. Jadi kalau kita melihat OSI model application presentation session, fungsinya di mana kalau application tadi berinteraksi langsung dengan pengguna, presentation itu memformat data, session layer itu membuka sesi maupun menutup sesi, itu sama persis dengan fungsi yang ada di TCP/IP model application layer. Jadi untuk semua ini sama sebenarnya fungsinya. Oke, kita langsung masuk kepada protokol ya. Nah, kalau di application layer, protokol TCP/IP-nya seperti HTTP, FTP, SMTP, Telnet, DNS, DHCP, dan lain sebagainya. Kalau di transport layer seperti TCP dan UDP, sama seperti yang ada di OSI. Lalu network layer, ada IP, ICMP, dan lain sebagainya. Kalau di data link seperti ada Ethernet, Wi-Fi, TPP, SLIP, dan lain sebagainya. Dan di physical layer sebenarnya tidak ada protokol, hanya saja mereka menggunakan perangkat keras seperti kabel dan kartu jaringan. Oke, kita masuk kepada bagian yang ketiga, yaitu network protocol. Ada banyak sekali network protokol yang ada di dunia ini. Namun pada materi ini saya hanya mengambil beberapa saja yang paling sering dan yang paling umum digunakan. Oke, kita masuk kepada protokol pada application layer. Yang pertama yaitu yang ada di tengah, HTTP. Ini yang paling umum digunakan, yaitu Hypertext Transfer Protocol. Digunakan untuk mentransfer dokumen dan teks dalam sebuah web browser serta meminta dan menjawab antar klien dan server. Di mana HTTP ini memiliki versi yang lebih aman, yaitu HTTPS. Jadi ada tambahan S atau secure artinya, gitu. Kita masuk ke yang kiri atas, FTP, yaitu File Transfer Protocol, sesuai dengan namanya file, yaitu untuk mentransfer file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah jaringan internet. Yang di kiri bawah, DNS, Domain Name System, yaitu protokol yang digunakan untuk memberikan suatu nama domain pada sebuah alamat IP agar lebih mudah untuk diingat. Yang di kanan atas SMTP, dan yang di kanan bawah Telnet. Ini sebenarnya kalau di OSI layer masuk ke dalam presentation. Namun karena ini saya memakai konsep TCP/IP model, ya sudah saya masukkan ke application layer saja. Oke, SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, sesuai dengan namanya mail, yaitu umum digunakan untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Lalu yang di kanan bawah, Telnet, Telecommunication Network.
protokol yang digunakan untuk koneksi internet atau local area network untuk menyediakan fasilitas teks interaktif dua arah. Kita masuk pada protokol di transport layer. Ada dua yang paling umum sekali, yaitu TCP dan UDP. TCP, Transmission Control Protocol, yaitu protokol yang menyediakan layanan penuh pada lapisan transport untuk aplikasi. Dan UDP, User Datagram Protocol, yaitu protokol connectionless dan process to process yang hanya menambahkan alamat port, checksum error control, dan panjang informasi data pada layer di atasnya. Selanjutnya protokol pada network layer. Yang paling umum juga ada dua, yaitu IP dan ICMP, di mana IP atau Internet Working Protocol yaitu mekanisme transmisi yang digunakan untuk mentransportasikan data dalam paket yang disebut datagram. Sedangkan ICMP yaitu Internet Control Message Protocol, sesuai dengan namanya message, yaitu mekanisme untuk mengirim notifikasi atau pesan kesalahan kepada penggunanya. Contohnya misalnya seperti terjadi masalah pada hostnya ataupun komputer tujuan tidak bisa dijangkau. Selanjutnya protokol pada data link layer. Ada dua yang paling umum juga, yaitu Point-to-Point Protocol dan Serial Line Internet Protocol. Kalau Triple P artinya yaitu protokol enkapitulasi yang digunakan untuk point-to-point pada suatu jaringan. Sedangkan Serial Line Internet Protocol, protokol enkapitulasi yang memungkinkan pemindahan data IP melalui port serial dan koneksi router. Oke, sekarang kita masuk kepada TCP versus UDP. Perbedaan TCP dan UDP. Kalau TCP itu berorientasi pada koneksi, jadi mereka tuh sangat membutuhkan koneksi internet. Artinya ketika koneksi internet ini terputus, maka data tersebut akan error, akan korup, dan harus dikirimkan ulang. Sedangkan UDP, sekalipun koneksinya terputus, tak ada masalah yang berarti, seperti itu. Kalau di TCP juga dapat diandalkan meskipun mereka lebih lambat. Sedangkan di UDP, mereka lebih cepat, namun tidak menjamin transfer tersebut akan berhasil. Itulah kenapa disebut dengan kata usaha terbaik. Nah, kalau di TCP ada namanya pengurutan segmen, kalau di UDP tidak ada. Kalau di TCP ada namanya transmisi ulang, kalau di UDP tidak ada transmisi ulang. Kalau di TCP ada yang namanya jabat tangan atau dalam kata lain sinkronasi. Kalau di UDP tidak ada sinkronasi. Nah, kalau di TCP fungsinya itu seperti kita mengirimkan email, file sharing, ataupun download. Kalau di UDP lebih dipakai seperti voice streaming, video streaming, dan lain sebagainya. Kita masuk kepada bagian yang kelima, yaitu reserved dan registered port. Yang pertama yaitu well-known port atau reserved port, merupakan port standar atau port umum yang sudah ditetapkan atau reserved oleh siapa? IANA atau Internet Assigned Number Authority. Terdiri antara range 0 sampai 1023 dan hanya dapat diakses oleh sistem account atau root account. Nah, port-port number tersebut kalian bisa lihat di tabel di bawah, di mana yang paling umum digunakan itu seperti port 80 HTTP dan port 443 yaitu HTTPS. Kenapa di situ SSL? Sebenarnya itu adalah HTTP cuma sudah ditambahkan dengan SSL, seperti itu. Selanjutnya yaitu registered port. Port yang dapat diakses oleh program dengan program aplikasi yang digunakan oleh user account biasa. Terdiri antara range 1024 sampai 49151. Nah, sesuai dengan namanya yaitu registered, terregistrasi, di mana contohnya seperti port number 1194 telah diregistrasi oleh OpenVPN, lalu 1433 MS SQL yaitu Microsoft SQL, di 3306 MySQL, dan lain sebagainya. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai materi standarisasi jaringan komputer. Jika ada salah-salah kata maupun kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa pada video-video saya yang selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.